Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Selamat datang di topik kali ini dengan judul Berpikir Positif Sejak Bangun Tidur bersama saya Ricky Martono. Ya memang, kita akan melihat berapa pentingnya ya kita berpikir positif sejak kita bangun tidur dan dampak manfaatnya yang akan kita lihat nih dari contoh-contoh orang besar yang ada di dunia ya. Nah, kita perlu tahu nih satu informasi. Setelah bangun tidur di malam hari, jadi bangun tidur, tubuh manusia baru saja selesai memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi banyak penelitian nih seperti yang menunjukkan ini, bahwa tidur itu sebenarnya penting ya, 7 sampai 8 jam per hari. Karena untuk istirahat sekaligus sel-sel memperbaiki yang rusak gitu. Nah, yang tadinya kita mungkin pada saat tidur masih ya datar-datar aja ya, mungkin banyak masalah di rumah, di kantor, dan sebagainya. Terus kemudian kita menenangkan diri, kita coba ya. Kemudian kita tidur, bangun pagi itu sebenarnya kita bisa cerah kembali. Kenapa? Ya karena tubuh baru saja selesai memperbaiki sel-selnya yang rusak gitu. Jadi sebenarnya tidur pun harus kita nikmati ya, harus kita persiapkan supaya ya kalau bisa sebelum tidur pun jangan sedih ya, seneng lah gitu ya. Nah, di saat bangun tidur ini, pikiran manusia ini sebenarnya ada pada tahap yang paling jernih, Bapak Ibu. Ya, jadi yang paling jernih itu bukan pada saat jam 9 pagi atau jam 8 malam, pada saat kita berpikir maksimum, bukan. Tapi paling jernih itu justru ketika bangun tidur ya, sesaat setelah bangun tidur. Nah itu, mungkin momennya nggak lama ya, mungkin hanya 5 menit ya. Tapi kita bisa merasakan lah masing-masing ya, bahwa wah kayaknya seger nih kalau habis bangun tidur ya. Kadang-kadang kita juga mendapatkan insight ketika bangun tidur, terus duduk dulu, wah ada insight. Atau habis duduk-duduk dulu, bangun tidur, terus mandi, wah di kamar mandi mungkin ada insight nih untuk penyelesaian masalah atau solusi dari masalah yang selama ini kita hadapi. Maka Bapak Ibu, kita sebaiknya manfaatkan momen-momen awal setelah bangun tidur untuk berpikir dan bertindak positif gitu ya. Jadi jangan mikir yang enggak-enggak, jadi biasakan untuk berpikir positif dan ini memang butuh kebiasaan ya. Karena kalau dalam sebulan ada 30 hari, 29 hari kita negatif terus sehari berpikir positif kan sayang ya. Kayaknya nggak bermanfaat, nggak memberi dampak. Jadi kita harus mengontrol diri lah ya. Supaya apa? Supaya ya tiap hari kita berpikir positif. Mungkin bisa diawali dengan doa pagi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nggak apa-apa ya. Nah, kita lihat satu contoh nih Bapak Ibu nih. Nah, ada yang namanya Paul McCartney ya. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu siapa orang ini, yaitu salah satu personel The Beatles dulu ya, penyanyi zaman dulu, tahun 60-an. Dia ini sering menciptakan lagu bertemakan kemanusiaan dan cinta bersama rekannya John Lennon ya. Nah, itu yang ada di benak dan tindakannya. Jadi dia rajin tuh bikin lagu-lagu yang tema kemanusiaan dan cinta yang positif lah lagunya ya. Nah, suatu hari ia bangun pagi nih, jadi udah sering bikin lagu, udah sering berusaha bekerja. Suatu hari ia bangun pagi dan di saat pertama, nah ini, di saat pertama bangun itulah ya, jadi momennya itu mungkin hanya sesaat ya. Ia mendapat irama sebuah lagu. Nah ini saya ambil dari sebuah sumber ya. Jadi pas bangun, wah kayaknya ada sesuatu nih, lagu-lagu gitu ya. Pagi itu dia pergi ke studionya dan berusaha mewujudkan iramanya. Jadi chordnya, kuncinya apa, nadanya dia tulis. Tentunya ya dia kembangkan bersama teman-teman dan tidak lama jadilah sebuah mahakarya lagu Yesterday. Saya kira Bapak Ibu juga tahu, kita semua tahu lagunya ya. Lagu ini kemudian menjadi lagu terbaik abad 20 oleh majalah MTV dan The Rolling Stones. Eh, Mestinya untuk kategori lagu pop dong ya, bukan lagu dangdut ya. Ya, jadi begitu ya. Dia sering bekerja selama ini bertahun-tahun dia bikin lagu-lagu yang temanya kemanusiaan dan cinta, mungkin sampai ke bawah tidur dan suatu hari bangun tidur, wah ada nih iramanya dan dia wujudkan dalam bentuk nyata, yaitu chord ya dan nada-nada tersebut sampai menjadi sebuah lagu. Ini adalah contoh Bapak Ibu bahwa bila kita terus memikirkan dan melakukan hal yang baik, maka hal baik lainnya akan terakumulasi dan akan menghampiri kita, ya.
kita juga ada ya banyak sumber-sumber referensi bacaan yang menunjukkan bahwa yang membuktikan bahwa kalau kita memang berpikir baik, berdoa baik, bertindak baik, maka hal-hal baik lain di alam ini akan menghampiri kita. Nah, lagu terbaik abad 20 ini yang tadinya Yesterday itu ya, bukan berawal atau bukan diciptakan dari hasil kerja keras dan banting tulang. Jadi bukan yang jam 9 pagi sampai jam 8 malam berpikir habis-habisan gitu, enggak. Tapi ternyata dari hasil berpikir positif pertama di pagi hari. Ya. Tapi tentunya ini karena dia sudah mengakumulasi pikiran dan pekerjaannya setiap hari dalam hatinya untuk mengarah kepada hal positif. Dan juga sudah kerja keras. Jadi nggak bisa kita tidur-tiduran aja. Tungguin deh, nanti ada insight yang nggak bisa ya. Otak kita nggak terlatih nanti. Nah, ada contoh lain namanya Elias Howe. Mungkin ini namanya nggak terlalu familiar ya, tapi dia ini dulu tuh ratusan tahun yang lalu nih ceritanya pernah berpikir nih gimana merancang mesin jahit yang dapat menggantikan pekerjaan tangan dengan benang dan jarum. Mungkin ratusan tahun yang lalu nih ya. Nah, pada zamannya jarum jahit itu hanya berlubang pada ujung tumpul. Nah, kayak begini nih, ini kan kita paling males nih kalau masukin benang ke dalam lubang jarum ya. Kemudian suatu malam dia mimpi nih, dia mimpi ada melihat suku kanibal menggerakkan tombak naik turun ya, di ujung tombaknya ada lubang. Jadi tombaknya naik turun kayak di film-film gitu ya. Di ujung tombaknya ada lubang nih kira-kira begini. Ini ceritanya tombaknya nih ya, bergerak naik turun naik turun. Nah, tapi dia tetap bisa mempertahankan atau mengendalikan emosinya ya, sehingga setelah mimpi buruk semalam dia tetap berpikir positif dan dapatlah dia ide untuk menciptakan mesin jahit yang kita kenal sekarang. Ya, kalau kita tahu mesin jahit zaman dahulu puluhan tahun lalu itu sangat banyak ya sangat laku di Indonesia tahun 60-an 70-an itu jarumnya memang bergerak naik turun naik turun naik turun naik turun dengan cepat gitu ya. Yang gerak nanti kaki kita gitu, kakinya kayak di kayuh gitu ya. Ada contoh lain namanya Friedrich August Kekule, seorang ahli kimia abad 19. Ya, kesulitan untuk memecahkan struktur sebuah senyawa organik yang bernama benzena. Ya, orang kimia pasti tahu ini. Atau mungkin waktu SMA ya, SMA jurusan IPA ya. Ini tahu nih. Ini orang ini ceritanya ininya perangkonya ya. Para ahli kimia pada saat itu tahu bahwa benzena tersusun dari 6 atom karbon dan 6 atom hidrogen. Tapi bagaimana mungkin 6 atom karbon yang masing-masing punya 4 tangan dan 6 atom hidrogen yang hanya bertangan satu bisa saling berpegangan erat. Nah, ya, dan membentuk senyawa yang stabil. Dia bingung tuh. Dia pikir sana sini sana sini. Ya udah deh, istirahat dulu. Tentunya dia sudah puluhan tahun mikirin kimia ya. Pusing, udah istirahat dulu deh sekali. Tidur dulu, bangun tidur. Nah, dalam tidurnya Fredrik bermimpi melihat seekor ular yang melingkar seperti cincin dan menelan ekornya sendiri. Nah, kira-kira gini kali ya. Jadi kayak melingkar nih. Nah, gitu si ularnya. Ya, bukan ular yang memanjang tapi melingkar. Ketika bangun tidur, dia tetap mengendalikan emosinya. Ia terinspirasi dengan jawaban dari struktur benzena itu. 6 atom karbon menyatu berpegangan melingkar berbentuk heksagonal. Heksagonal itu segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap satu tangan dari atom karbon berpegangan dengan satu atom hidrogen. Jadilah yang ini nih bentuknya yang kita kenal sekarang. Nah, heksagonal. Dan setiap satu tangan atom karbon berpegangan dengan satu hidrogen. Satu karbon, pegangan satu hidrogen. Pakai garis ini kan penghubungnya. Jadi itulah Bapak Ibu ya, kita harus berpikir positif ya pada saat nggak tidur dan pada saat bangun tidur ya, dan manfaatkan, maksudnya mungkin dalam mimpi pun kita bisa mendapat ide ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktu dan perhatiannya. Silakan follow IG saya di ricky.vmartono. Terima kasih.